مرحبا يا الشاطئين العزيز، مرحبا يا الشوقين قلب الأمل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Syodikinal Aziz. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih, dan saya doakan semoga masuk surga. Sebelum menyimak kisah lengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Setiap pagi, Rusminah, seorang wanita muda asal Indonesia, memulai harinya di Riyadh dengan sholat tahajud dan membaca Al-Quran, sebagai bentuk ketundukan dan rasa syukur kepada Allah. Meskipun cuaca Riyadh yang panas, Rusminah tetap disiplin menjalankan rutinitas ibadahnya sebelum memulai tugas sebagai pekerja rumah tangga. Di rumah majikannya, yang dimiliki oleh seorang pengusaha kaya, suasana seringkali terasa dingin dan formal. Namun Rusminah tetap menjalankan tugasnya dengan penuh kesungguhan. Suatu pagi, majikannya berkata kepada Rusminah, "Pastikan semua pekerjaan selesai sebelum pukul 8, jangan ada yang terlambat." Dengan senyum lembut, Rusminah menjawab, "Insya Allah Pak, saya akan pastikan semuanya berjalan lancar." Di sela-sela pekerjaannya, Rusminah selalu menyempatkan diri untuk membaca Al-Quran, mencari ketenangan dan kekuatan dalam setiap ayat yang dibacanya. Meskipun majikannya sering memperlakukannya dengan dingin, Rusminah tidak pernah mengeluh dan selalu menjalankan tugasnya dengan tekun. Pada suatu sore, majikannya melihat Rusminah sedang merapikan kamar dan bertanya, "Apakah kamu tidak merasa lelah dengan semua pekerjaan ini?" Dengan penuh kesabaran, Rusminah menjawab, "Alhamdulillah, saya merasa diberkahi dengan pekerjaan ini. Setiap tugas adalah ibadah bagi saya." Saat malam tiba, Rusminah kembali ke rutinitas ibadahnya, bersyukur kepada Allah atas hari yang telah dijalani dengan penuh ketekunan dan keimanan. Suatu hari, majikan Rusminah tiba-tiba menuduhnya mencuri gelang emas miliknya. Padahal Rusminah sama sekali tidak bersalah dan merasa bingung dengan tuduhan tersebut. Majikan berkata dengan marah, "Aku menemukan gelang emasku hilang, dan aku yakin kamu yang mencurinya." Rusminah, dengan suara tenang, menjawab, "Saya tidak pernah mengambil gelang Bapak. Saya selalu menjalankan tugas dengan jujur." Namun, bukti-bukti palsu segera disusun oleh salah satu anggota keluarga majikan yang ternyata iri dengan ketekunan dan kejujuran Rusminah. Anggota keluarga tersebut menyembunyikan beberapa barang dan menuduh Rusminah secara tidak benar, membuat suasana semakin tegang di rumah tersebut. Majikan yang bingung, mulai meragukan kejujuran Rusminah dan mempertimbangkan untuk melaporkannya ke polisi. Rusminah merasa sedih. Namun ia tetap teguh dengan imannya dan percaya bahwa Allah akan membantunya melewati ujian ini. Di tengah ketegangan itu, Rusminah berdoa, "Ya Allah, berikanlah aku kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi cobaan ini." Majikan yang semula keras, mulai melihat kesungguhan hati Rusminah dan merasa ragu dengan tuduhan yang diajukan. Dengan perasaan campur aduk, majikan akhirnya memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut sebelum mengambil keputusan yang berakibat fatal bagi Rusminah. Rusminah mulai menyadari adanya intrik yang dirancang oleh anak perempuan majikannya untuk menjatuhkannya, yang selama ini tersembunyi di balik senyuman ramah. Anak perempuan majikan tersebut seringkali diam-diam mengawasi gerak-gerik Rusminah dan mencari celah untuk memfitnahnya. Suatu malam, Rusminah mendengar bisikan di lorong rumah yang mengarah pada rencana jahat anak perempuan majikan untuk menjebaknya. Dengan hati-hati, Rusminah memutuskan untuk mencari cara mengungkap kebenaran tanpa menimbulkan kecurigaan dari pihak majikan. Ia mulai memperhatikan detail kecil, seperti kapan dan di mana gelang emas itu terakhir kali terlihat, serta siapa saja yang memiliki akses ke barang tersebut. Rusminah juga mulai mencatat setiap kejadian mencurigakan yang terjadi di rumah, berharap dapat menemukan bukti yang kuat untuk membersihkan namanya. Di waktu senggangnya, Rusminah sering berbicara dengan sesama pekerja rumah tangga lainnya, mencari dukungan dan informasi yang dapat membantunya. Salah satu teman sekerjanya memberitahu Rusminah bahwa anak perempuan majikan sering mengubah-ubah jadwal dan tampak sangat cemas belakangan ini. Dengan tekad yang kuat,
Rusminah memutuskan untuk mengambil langkah berani demi membuktikan bahwa ia tidak bersalah dan tetap menjaga kehormatannya. Dalam keheningan malam, Rusminah berdoa agar Allah memberinya petunjuk dan perlindungan dalam menghadapi intrik yang tengah dihadapinya. Pada malam yang sunyi, Rusminah menyusun strategi untuk mendapatkan bukti nyata bahwa ia tidak bersalah atas tuduhan pencurian gelang emas tersebut. Dengan hati-hati, ia mulai memeriksa setiap sudut rumah majikan, mencari petunjuk yang mungkin tersembunyi di balik keheningan malam. Ternyata, Rusminah menemukan sebuah kamera tersembunyi di ruang tamu yang mengawasi semua aktivitas di rumah tersebut. Dengan penuh kewaspadaan, ia mengamati rekaman kamera dan menemukan momen di mana gelang emas itu diambil oleh tangan anak perempuan majikannya sendiri. Rusminah merasa lega. Namun ia tahu bahwa ia harus bertindak cepat sebelum bukti tersebut ditemukan dan dihapus oleh pihak yang bersalah. Dengan keberanian, ia menyimpan rekaman tersebut di tempat yang aman, berencana untuk mengungkap kebenaran pada saat yang tepat. Namun, Rusminah juga menyadari risiko yang harus dihadapinya, karena pihak majikan mungkin akan berusaha menutup-nutupi kejahatan tersebut. Di siang hari berikutnya, Rusminah mencoba mendekati majikannya dengan hati-hati, berharap bisa membicarakan masalah ini secara baik-baik. Dengan bijaksana, ia berkata, "Pak, saya menemukan beberapa hal yang mungkin perlu kita diskusikan bersama demi kebaikan rumah ini." Majikan yang penasaran, setuju untuk mendengar penjelasan Rusminah, membuka pintu bagi kebenaran untuk terungkap. Majikan pun menonton rekaman kamera yang ditunjukkan oleh Rusminah, dan akhirnya menyadari bahwa tuduhan sebelumnya salah dan Rusminah benar-benar tidak bersalah. Namun, saat Rusminah mencoba memberitahu majikannya, anak perempuan majikannya yang ternyata melakukan kejahatan tersebut, mulai menyebarkan fitnah bahwa Rusminah adalah orang yang memfitnahnya. Majikan yang masih terpengaruh oleh intrik, langsung melaporkan Rusminah ke polisi tanpa memberikan kesempatan bagi Rusminah untuk menjelaskan semuanya. Rusminah yang terkejut dan ketakutan, tidak mengerti mengapa kebenaran yang ia bawa malah membuat situasi semakin memburuk. Di pengadilan, Rusminah merasa tidak adil karena semua saksi dan bukti nyata yang ia miliki tidak diizinkan untuk dipertimbangkan. Hakim yang dipengaruhi oleh tekanan, dengan tegas memutuskan hukuman pancung bagi Rusminah atas tuduhan pencurian yang diperparah dengan fitnah. Rusminah merasa hancur, namun ia tetap tenang dan berdoa, yakin bahwa Allah akan membimbingnya melalui ujian ini. Keluarga majikan yang iri, merasa puas dengan keputusan hakim meski tidak ada bukti yang kuat terhadap Rusminah. Dalam keputusasaan, Rusminah menyadari bahwa ia harus mencari cara lain untuk membuktikan kebenarannya dan membersihkan namanya. Dengan keyakinan yang tetap kuat, Rusminah mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan berikutnya, percaya bahwa Allah akan selalu bersamanya. Di pengadilan yang sempit dan dingin, Rusminah berdiri tanpa kesempatan untuk membela diri, merasa terpojok oleh sistem yang tidak adil. Hakim yang tak adil, tidak memberikan ruang bagi Rusminah untuk menyampaikan pembelaannya, sehingga ia hanya bisa diam menerima nasibnya. Saksi-saksi yang dihadirkan, semua merupakan orang-orang yang dipengaruhi oleh intrik anak perempuan majikan untuk menjatuhkan Rusminah. Rusminah mencoba berbicara, "Saya tidak bersalah, saya minta keadilan dari Allah." Namun, kata-katanya tidak didengar, dan hakim tetap pada keputusannya tanpa mempertimbangkan bukti yang ada. Dengan rasa sakit hati, Rusminah menyadari bahwa sistem hukum yang seharusnya adil justru menjadi alat untuk mengeksekusi keinginannya. Di tengah-tengah sidang, keluarga majikan memberikan tekanan yang kuat, memastikan bahwa Rusminah dihukum dengan berat. Pengadilan yang sepihak ini membuat Rusminah merasa sangat tertekan dan kehilangan harapan akan keadilan. Namun, di dalam hatinya, Rusminah tetap berpegang pada iman dan percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan dirinya diperlakukan begitu. Dengan air mata di matanya, Rusminah menerima keputusan hakim, siap menghadapi hukuman yang telah ditentukan tanpa menyerahkan diri. Dalam keputusasaan yang mendalam, Rusminah memutuskan untuk melarikan diri dari penjara, meyakini bahwa hanya Allah yang dapat menyelamatkannya dari ketidakadilan ini. Pada malam yang gelap, ia berhasil menemukan celah di penjara dan berlari ke jalanan Riyadh yang sepi, berharap bisa mencari perlindungan. Namun, di tengah pelarian, Rusminah menemukan dirinya dikejar oleh 4 polisi bersenjata yang ternyata merupakan suruhan majikannya.
Dengan cepat, ia menyelinap ke sebuah gang sempit, berharap dapat bersembunyi dari para pengejarnya yang tidak mengenal ampun. Di dalam gang itu, suasana semakin mencekam ketika para polisi mulai mendekatinya dengan niat jahat. Rusminah merasa takut, namun ia tetap tenang dan mengingat ajaran agama untuk selalu mengandalkan Allah dalam setiap ujian. Ketika para polisi mendekat, Rusminah mulai membaca surat Al-Ikhlas yang dihafalnya, berharap dapat memohon perlindungan dari Allah. Tiba-tiba, api mulai membakar di sekitar para polisi, membuat mereka mundur ketakutan dan akhirnya melarikan diri dari tempat tersebut. Rusminah yang terkejut, menyadari bahwa keajaiban telah terjadi dan ia selamat dari bahaya yang mengancam nyawanya. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Rusminah berdoa kepada Allah atas perlindungan dan keajaiban yang telah menolongnya dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Para polisi yang terbakar itu ternyata adalah suruhan dari majikannya yang berusaha memperkosanya di tempat terpencil. Dalam ketakutan yang mencekam, Rusminah merasa bahwa Allah telah menolongnya melalui ilmu kulhu geni yang ia miliki. Ilmu kulhu geni dipercaya hanya dimiliki oleh orang-orang yang benar dan dijaga oleh Allah untuk melindungi hambanya dari kejahatan. Warga sekitar yang menyaksikan kejadian itu mulai berbisik bahwa Rusminah memiliki kekuatan gaib yang melindunginya dari niat jahat. Seorang pria tua yang bijak datang mendekati Rusminah dan berkata, "Kamu mungkin memiliki karunia khusus dari Allah, gunakanlah dengan bijak." Rusminah yang masih bingung bertanya kepada pria tua tersebut, "Apakah aku benar-benar memiliki ilmu itu?" Pria tua itu tersenyum, Allah selalu memberikan pertolongan kepada hambanya yang benar dan ikhlas. Dengan penuh harapan, Rusminah mendengar nasihat pria tua tersebut untuk menyerahkan diri dan mencari keadilan melalui jalan yang benar. Namun, rasa takut masih menghantui dirinya karena ancaman dari pihak majikan yang masih mencari balas dendam. Dengan tekad yang kuat, Rusminah memutuskan untuk tetap berpegang pada iman dan mencari cara untuk membersihkan namanya tanpa melanggar prinsip keadilannya. Berita tentang kejadian di gang itu menyebar dengan cepat di kalangan warga sekitar, membuat mereka penasaran dengan kemampuan Rusminah. Orang-orang mulai bertanya-tanya, apakah Rusminah benar-benar memiliki ilmu kulhu geni, ataukah ada keajaiban lain yang terjadi? Sosok Rusminah yang tabah menjadi perbincangan hangat di pasar dan masjid setempat, dengan banyak yang menyebutnya sebagai wanita yang diberkahi. Seorang wanita tua mendekati Rusminah dan berkata, "Kamu telah menunjukkan keberanian dan keteguhan iman. Semoga Allah selalu melindungimu." Rusminah yang merasa terharu, mengucapkan terima kasih dan berkata, "Saya hanya berusaha mengikuti ajaran Allah dan menjaga diri dari kejahatan." Bisik-bisik tersebut memberikan semangat baru bagi Rusminah untuk terus berjuang dan mencari keadilan. Namun, belum lama itu, seorang pria tua yang bijak datang menemui Rusminah dan menasihatinya untuk menyerahkan diri kepada pihak berwenang. Pria tua tersebut berkata, "Serahkan dirimu dengan hati yang tenang. Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap masalahmu." Rusminah yang awalnya ragu, mulai mempertimbangkan nasihat pria tua tersebut sebagai langkah terbaik untuk membersihkan namanya. Dengan hati yang berat namun penuh keyakinan, Rusminah memutuskan untuk mengikuti nasihat tersebut dan bersiap menghadapi konsekuensi yang mungkin datang. Rusminah yang telah menyerahkan diri, dibawa kembali oleh pihak berwenang ke penjara, menghadapi ancaman hukuman yang lebih berat. Di lokasi eksekusi, suasana tegang terasa di udara, dengan banyak penonton yang hadir untuk menyaksikan hukuman yang akan dijatuhkan. Algojo khusus yang menggunakan senapan dahsyat, siap menjalankan perintah hakim tanpa ampun, menambah rasa takut bagi Rusminah. Saat senapan diarahkan kepadanya, tiba-tiba senjata itu terbakar dan meledak dalam magazin, menyebabkan kekacauan di antara para penonton. Peluru yang meledak, melukai beberapa orang yang hadir, membuat situasi semakin kacau dan menimbulkan kepanikan di sekitar lokasi. Rusminah yang masih bingung dan ketakutan, berdoa kepada Allah agar diberi keselamatan dan keadilan dalam situasi yang penuh kekerasan ini. Para penonton yang terluka dan marah, mulai mempertanyakan keadilan di balik hukuman yang dijatuhkan kepada Rusminah. Beberapa orang mulai berteriak, "Ini tidak adil, Rusminah tidak bersalah," sehingga menambah tekanan pada pihak berwenang. Dengan desakan dari penonton yang marah,
Hakim akhirnya memutuskan untuk menggelar pengadilan ulang dengan lebih transparan dan adil. Rusminah yang masih selamat dari kejadian itu, merasa bahwa ini adalah kesempatan kedua untuk membuktikan kebenarannya dan mendapatkan keadilan yang layak. Para penonton yang terluka dan marah, berkumpul di sekitar lokasi eksekusi untuk menyuarakan ketidakadilan yang telah terjadi. Mereka mulai mengajukan tuntutan, agar sistem peradilan memberikan kesempatan yang adil bagi Rusminah untuk membela diri. Suara kerumunan semakin lantang, menuntut transparansi dan keadilan dalam proses pengadilan yang akan datang. Beberapa warga yang berpengaruh mulai mendesak pihak berwenang untuk segera mengadakan pengadilan ulang demi kebenaran. Hakim yang merasa tertekan, akhirnya mengakui bahwa keputusan sebelumnya mungkin telah dipengaruhi oleh tekanan eksternal dan intrik. Dengan bijaksana, Hakim memutuskan untuk membatalkan keputusan sebelumnya dan menyetujui pengadilan ulang dengan proses yang lebih adil. Pengadilan ulang diadakan dengan lebih transparan, memberikan kesempatan bagi Rusminah untuk menyajikan bukti dan saksi yang mendukung kebenarannya. Masyarakat yang hadir di pengadilan memberikan dukungan moral kepada Rusminah, menunjukkan solidaritas mereka dalam mencari keadilan. Rusminah yang kini memiliki harapan baru, menyampaikan pembelaannya dengan penuh keyakinan dan kejujuran. Dengan suasana yang berbeda, pengadilan ulang menjadi momen penting bagi Rusminah untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah dan layak mendapatkan keadilan. Setelah pengadilan ulang dimulai, Kedutaan Besar Indonesia di Arab Saudi mendengar kabar tentang kasus Rusminah dan segera turun tangan. Dengan tekanan dari masyarakat internasional, Kedutaan Besar Indonesia berusaha memastikan bahwa Rusminah mendapatkan proses hukum yang adil dan tidak bias. Mereka menyusun tim pembela yang terdiri dari pengacara berpengalaman untuk membantu Rusminah dalam membela dirinya di pengadilan. Tim pembela tersebut bekerja keras, mengumpulkan bukti dan saksi yang dapat membuktikan ketidakbersalahan Rusminah. Kedutaan Besar juga berkomunikasi dengan pihak berwenang di Arab Saudi untuk memastikan bahwa hak-hak Rusminah dihormati dan dipenuhi. Dalam pertemuan dengan keluarga Rusminah di Indonesia, Kedutaan Besar memberikan dukungan moral dan emosional agar Rusminah tetap kuat menghadapi proses hukum. Dengan bantuan diplomasi yang intens, kasus Rusminah mulai mendapatkan perhatian lebih dari media internasional, meningkatkan tekanan agar keadilan ditegakkan. Majikan Rusminah yang merasa terpojok, mulai merasakan tekanan dari pihak berwenang dan masyarakat internasional untuk mengakui kesalahannya. Dengan bukti yang semakin kuat, tim pembela Rusminah berhasil menunjukkan bahwa tuduhan pencurian sebelumnya adalah hasil dari intrik dan fitnah. Akhirnya, dengan dukungan penuh dari Kedutaan Besar Indonesia dan bukti yang tak terbantahkan, pengadilan mulai mempertimbangkan kembali keputusan sebelumnya terhadap Rusminah. Dalam pengadilan ulang yang lebih transparan, Rusminah mempresentasikan rekaman kamera yang membuktikan bahwa anak perempuan majikannya adalah pelaku pencurian gelang emas. Majikan yang kini menyadari kesalahannya, merasa bersalah dan mulai menyerahkan diri atas fitnah yang telah ia sebarkan terhadap Rusminah. Semua pihak yang terlibat dalam fitnah tersebut mulai mengalami azab dari Allah, mulai dari penyakit misterius hingga kebakaran di rumah mereka. Rusminah yang tetap rendah hati, mengatakan, "Semua ini adalah takdir dari Allah. Saya hanya berharap keadilan dapat ditegakkan." Hakim yang mendengar bukti tersebut, akhirnya mengakui kesalahan sebelumnya dan membatalkan hukuman yang telah dijatuhkan kepada Rusminah. Kehadiran bukti yang kuat, membuat semua orang yang terlibat dalam fitnah tersebut menerima hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Allah telah menunjukkan kebenaran kepada Rusminah, memberikan keadilan yang selama ini ia cari dengan penuh ketabahan dan iman. Majikan yang kini menyesal, meminta maaf secara terbuka kepada Rusminah dan berjanji untuk memperbaiki sikap serta hubungannya di masa depan. Rusminah yang memaafkan dengan tulus, merasa lega dan bersyukur atas keadilan yang akhirnya terwujud berkat pertolongan Allah. Dengan hati yang bersih dan damai, Rusminah merasa bahwa segala ujian yang ia hadapi telah membawanya lebih dekat kepada Allah dan memperkuat imannya. Kabar tentang ketidakadilan yang dialami Rusminah akhirnya sampai ke telinga Raja Arab Saudi yang merasa prihatin dan berempati. Raja yang bijaksana memutuskan untuk turun tangan langsung dalam kasus tersebut untuk memastikan keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu. Perintah Raja untuk melakukan penyelidikan ulang membuat semua pihak yang terlibat dalam fitnah Rusminah
harus menghadapi proses hukum yang lebih ketat. Penyelidikan yang dilakukan oleh tim khusus Raja menemukan banyak bukti baru yang menguatkan kebenaran yang telah diungkapkan oleh Rusminah. Dengan bukti yang tak terbantahkan, Raja menginstruksikan untuk memberikan amnesti penuh kepada Rusminah sebagai bentuk pengakuan atas ketidakbersalahannya. Majikan Rusminah yang kini tertekan, harus menerima keputusan Raja dan mulai memperbaiki hubungan dengan Rusminah serta keluarganya. Raja juga memastikan bahwa semua pihak yang telah berkonspirasi melawan Rusminah mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan kebijakan yang adil dan bijaksana, Raja Arab Saudi menunjukkan bahwa keadilan dan kebenaran akan selalu menang atas intrik dan fitnah. Rusminah yang kini dibebaskan secara resmi, merasa sangat berterima kasih kepada Raja dan Allah atas keadilan yang telah diberikan kepadanya. Dengan penuh rasa syukur, Rusminah menerima amnesti tersebut dan bersiap untuk memulai babak baru dalam hidupnya yang penuh berkah dan damai. Setelah keputusan Raja yang bijaksana, majikan Rusminah dan semua pihak yang memfitnahnya dihukum berat sesuai dengan hukum yang berlaku di Arab Saudi. Rusminah diberikan kompensasi finansial yang sangat besar, sebagai bentuk ganti rugi atas ketidakadilan yang telah ia alami selama ini. Kedutaan Besar Indonesia bekerja sama dengan pihak berwenang, memastikan bahwa hak-hak Rusminah dipulihkan sepenuhnya dan ia mendapatkan semua yang menjadi haknya. Dengan uang kompensasi yang diterimanya, Rusminah mulai merencanakan masa depannya dengan lebih tenang dan penuh harapan. Majikan yang telah dihukum, merasa bersalah dan mulai memperbaiki hubungan baik dengan Rusminah serta berusaha menebus kesalahannya. Rusminah yang tetap rendah hati, menyadari bahwa segala yang terjadi adalah bagian dari takdir dan pertolongan Allah dalam setiap ujian hidup. Kompensasi yang diterima tidak hanya membantu Rusminah secara finansial, tetapi juga memberinya kesempatan untuk membangun kembali hidupnya yang hancur. Dengan bantuan Kedutaan Besar Indonesia, Rusminah mulai merencanakan kepulangannya ke tanah air dengan aman dan nyaman. Semua pihak yang terlibat dalam fitnah tersebut kini harus hidup dengan kesadaran atas kesalahan mereka dan menghadapi konsekuensi yang berat. Rusminah yang kini bebas dari segala beban, merasa lega dan siap untuk melangkah maju dengan hati yang penuh rasa syukur dan keimanan. Dengan hati yang lega dan penuh rasa syukur, Rusminah akhirnya memutuskan untuk pulang ke Indonesia setelah bertahun-tahun menghadapi ketidakadilan di Riyadh. Perjalanan pulangnya diatur dengan baik oleh Kedutaan Besar Indonesia, memastikan bahwa Rusminah dapat kembali ke tanah air dengan aman dan nyaman. Sesampainya di Indonesia, Rusminah disambut hangat oleh keluarga dan masyarakat yang telah mendengar kisah perjuangannya. Masyarakat setempat menyambut Rusminah sebagai pahlawan, menghargai ketabahan dan keimanan yang telah membawanya melalui masa-masa sulit. Di kampung halamannya, banyak orang yang datang untuk memberikan selamat dan mendengarkan langsung kisah inspiratif Rusminah. Rusminah yang merasa bahagia, berbagi pengalaman dan pelajaran yang ia dapatkan selama menghadapi ujian hidup di luar negeri. Dengan dukungan penuh dari keluarga dan teman-temannya, Rusminah mulai merencanakan langkah selanjutnya untuk membangun masa depannya. Perasaan lega dan damai memenuhi hati Rusminah saat ia kembali ke tempat yang penuh kenangan dan cinta dari orang-orang terdekatnya. Masyarakat yang mendengar kisahnya semakin terinspirasi untuk memperkuat iman dan menghadapi tantangan hidup dengan ketabahan seperti yang ditunjukkan oleh Rusminah. Dengan langkah yang mantap dan penuh keyakinan, Rusminah memulai babak baru dalam hidupnya di tanah air, siap untuk menghadapi segala tantangan dengan iman dan keberanian. Di kampung halamannya yang damai, Rusminah mulai berbagi kisah tentang perjalanan hidupnya yang penuh ujian dan keajaiban. Setiap kali berbicara di depan umum, Rusminah menekankan pentingnya keimanan dan kejujuran dalam menghadapi setiap cobaan. Banyak orang yang hadir untuk mendengarkan, merasa terinspirasi oleh ketabahan dan keberanian Rusminah dalam mempertahankan kebenarannya. Rusminah dengan tulus berkata, "Semua yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah. Saya hanya berusaha mengikuti ajarannya dan menjaga diri dari kejahatan." Kisahnya menyentuh hati banyak orang, membuat mereka semakin memperkuat iman dan berusaha menjalani hidup dengan lebih baik. Anak-anak di kampung itu seringkali mendekati Rusminah untuk mendengarkan cerita dan belajar dari pengalaman hidupnya. Rusminah yang penuh kasih, selalu siap memberikan nasihat dan dukungan kepada siapa saja yang membutuhkan. Kesaksiannya menjadi inspirasi,
bagi banyak orang untuk tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan dan selalu percaya kepada Allah. Dengan hati yang terbuka, Rusminah merasa bahagia bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitarnya. Kisahnya yang penuh dengan iman dan keajaiban, menjadi contoh nyata bahwa Allah selalu melindungi hambanya yang benar dan ikhlas. Dengan uang kompensasi yang diterimanya, Rusminah memutuskan untuk membangun sebuah pesantren di kampung halamannya sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Pesantren tersebut dirancang untuk menjadi tempat pendidikan dan pelatihan, khususnya bagi wanita yang rentan terhadap ketidakadilan. Rusminah bekerja sama dengan beberapa donatur dan relawan, memastikan bahwa pesantren tersebut dapat berdiri kokoh dan memberikan manfaat maksimal. Di pesantren itu, Rusminah menyediakan berbagai program pendidikan, termasuk pelatihan keagamaan dan keterampilan praktis untuk meningkatkan kesejahteraan wanita. Wanita-wanita yang datang ke pesantren mendapatkan kesempatan untuk belajar dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Rusminah yang penuh dedikasi selalu hadir untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada setiap santriwati yang datang. Pesantren tersebut juga mengadakan berbagai kegiatan sosial, membantu masyarakat sekitar yang membutuhkan bantuan dan dukungan. Dengan semangat yang tinggi, Rusminah memastikan bahwa pesantren tersebut menjadi sumber inspirasi dan perubahan positif bagi banyak orang. Masyarakat yang merasakan manfaat pesantren semakin mendukung dan terlibat dalam berbagai program yang dijalankan oleh Rusminah. Pesantren yang dibangun dengan penuh kasih dan keimanan menjadi simbol perjuangan Rusminah dalam menghadapi ketidakadilan dan membangun masa depan yang lebih baik bagi wanita-wanita di sekitarnya. Rusminah menggunakan pesantrennya untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya fitnah dan pentingnya keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Ia menyelenggarakan seminar dan lokakarya, mengajarkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan bagaimana menghadapi tuduhan yang tidak berdasar. Selain itu, Rusminah juga memulai kampanye untuk melindungi hak-hak pekerja migran di luar negeri, berbagi pengalamannya sebagai pelajaran bagi banyak orang. Melalui pesantren tersebut, Rusminah memberikan pendidikan agama yang kuat, memperkuat iman dan karakter santriwatinya dalam menghadapi berbagai tantangan. Ia juga mengajak para santriwati untuk aktif dalam kegiatan sosial, membantu mereka memahami pentingnya peran mereka dalam masyarakat. Rusminah yang penuh semangat, terus memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia, menjadi panutan bagi banyak orang di sekitarnya. Dengan kerja keras dan ketekunan, pesantren tersebut semakin berkembang dan memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat. Masyarakat yang terinspirasi oleh perjuangan Rusminah, semakin sadar akan pentingnya menjaga reputasi dan menjauhi fitnah yang merusak. Pesantren juga menjadi tempat berkumpulnya para aktivis dan pemimpin komunitas, yang bekerja sama untuk menciptakan perubahan yang lebih baik. Dengan perjuangan yang terus-menerus, Rusminah memastikan bahwa pesantren tersebut tetap relevan dan efektif dalam melawan fitnah serta membangun keadilan di masyarakat. Rusminah menjalani hidupnya dengan penuh berkah, yakin bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah yang maha bijaksana. Pesantren yang ia bangun terus berkembang dan memberikan manfaat besar bagi wanita-wanita yang membutuhkan bantuan dan pendidikan. Kisah hidup Rusminah menjadi legenda di kampung halamannya, sebagai simbol keteguhan iman dan perlindungan Allah terhadap hambanya yang benar. Masyarakat yang mengenal Rusminah selalu mengingat perjuangannya dan terus mendorong generasi muda untuk mengikuti jejaknya dalam kebaikan. Rusminah yang tetap rendah hati, selalu menyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah dan terus berusaha membantu sesama. Ia seringkali mengadakan pengajian dan ceramah di pesantren, mengajarkan nilai-nilai keagamaan dan etika hidup yang baik. Dengan hati yang damai dan bahagia, Rusminah merasa bahwa segala ujian yang ia lalui telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Keluarga dan teman-temannya selalu mendukung dan bangga dengan pencapaian Rusminah dalam membangun pesantren dan membantu masyarakat. Rusminah yang kini dihormati dan dicintai oleh banyak orang, merasa bangga dapat memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitarnya. Dengan akhir yang penuh berkah dan kebahagiaan, Rusminah melanjutkan hidupnya dengan iman yang kuat, percaya bahwa Allah selalu menyertainya dalam setiap langkah yang diambilnya.